Menggemburkan tanah pastinya dengan membajak dong. Tapi nggak sebatas itu doang sobat. Selain gembur, tanah juga harus subur. Dan tingkat kesuburan tanah juga terlihat pada kegemburan tanah itu sendiri. Artinya, kedua fase tersebut saling berkaitan karena ada juga tanah yang gembur tapi nggak subur seperti tanah pasir. Nah, kali ini kita akan ngebahas bagaimana cara cepat menggemburkan dan menyuburkan tanah. Simak video ini sampai habis biar kalian paham dan nggak gagal lagi tentunya. Cara mengemburkan tanah sebaiknya dilakukan sebelum bercocok tanam agar tanah menjadi subur. Bagi kalian yang suka bercocok tanam tentunya sudah tahu kan kalau berkebun bukan hanya memakai skop, cangkul, menggali lubang, menanam saja. Tapi ada yang perlu diperhatikan juga, yaitu kondisi tanah, apakah bernutrisi atau tidak, agar tanaman bisa tumbuh dengan optimal. Jika tanahnya saja tidak mendukung, bagaimana tanaman akan bisa tumbuh dengan baik? Oleh karena itu, penting untuk mengetahui teori tentang tata cara mengemburkan tanah dan menyuburkan tanah dengan baik. Yang pertama, lakukan penyiraman secara rutin. Cara cepat pertama yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan air. Ciri-ciri tanah tidak subur adalah permukaannya yang terlihat kering, terutama ketika musim kemarau saat iklim dan kondisi curah hujan yang amat kecil. Tanah tentu saja akan berubah gersang, maka dari itu lakukanlah penyiraman secara rutin. Yang kedua adalah dengan memberikan pupuk kompos yang terbuat dari tanaman yang sudah membusuk dan terurai. Siapkan bahan-bahan organik seperti daun-daun yang rontok dari pohon, jerami, batang atau ranting pohon, kulit buah-buahan, bunga atau sisa sayuran di dapur. Semakin kecil bahan pembuatannya, maka akan semakin cepat pula bisa terurai dan terserap ke dalam tanah. Yang ketiga, menambah pupuk kandang. Cara menggemburkan tanah selanjutnya adalah dengan menambahkan pupuk kandang. Pupuk kandang cukup efektif untuk membuat tanaman menjadi lebih gembur. Kita bisa memanfaatkan kotoran ayam, kotoran sapi, kuda, kelinci, atau kambing untuk membuat pupuk kandang ini. Agar tidak mencemari lingkungan, kita harus mendiamkannya terlebih dahulu selama kurang lebih 3 bulan atau lakukan fermentasi agar proses pembusukan berlangsung cepat dan baru bisa digunakan. Yang keempat, memelihara organisme penyubur tanah. Cara mengemburkan tanah selanjutnya adalah menggunakan cacing tanah. Seperti yang kita tahu, kalau tanah adalah habitat organisme yang secara langsung bisa menjaga kesuburannya. Salah satu contohnya adalah cacing. Jika di dalam tanah banyak cacing, berarti menandakan kalau tanah tersebut subur. Cacing tanah adalah cara lain untuk meningkatkan pemadatan tanah. Cacing tanah dapat ditambahkan ke tanah di lahan yang memiliki masalah dengan pemadatan tanah. Tentu ini dalam luas lahan yang sedikit. Mereka benar-benar akan membuka jalan dengan memakan melalui tanah yang dipadatkan. Cara menyuburkan tanah yang paling penting adalah membatasi penggunaan pupuk kimia. Contoh pupuk kimia seperti NPK, urea, atau ZA yang paling banyak digunakan. Sayangnya, pupuk kimia memiliki efek samping yang buruk bagi tanaman. Jika tidak hati-hati dan digunakan secara berkepanjangan, pupuk kimia dapat membuat tanah menjadi asam dan keras sehingga memperlambat pertumbuhan tanaman. Kurangi pupuk kimia dan beralihlah ke pupuk kompos atau mineral lain yang lebih dibutuhkan tanah. Bagaimana sekarang? Sudah paham kan? Ayo langsung praktek. Dan sekian video kali ini. Terima kasih.